Halo, selamat berjumpa dalam pelajaran ekonomi. Dalam video hari ini kita akan belajar tentang ilmu ekonomi. Definisi dari ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Perhatikan kata yang saya beri highlight. Apa itu perilaku manusia dalam memilih? Maksudnya apa ya perilaku dalam memilih? Nah, saya akan berikan contoh sebagai berikut. Misalnya, kita mau makan apa ya malam ini? Pilihan bisa diberikan kepada, kita mau makan nasi goreng, iga bakar, atau kita mau makan pizza, burger, bakso, atau kita mau berhemat dengan makan nasi dan telur dadar saja di rumah. Itu pilihannya ada di kalian, gitu ya. Dalam kasus tertentu juga kita dihadapkan pada pilihan kegiatan yang bisa kita pilih tetapi tidak bisa kita ambil dua-duanya. Misal sebagai contoh, nanti malam mau ngapain ya? Pilihannya antara kita nanti malam mau bermain PS bersama dengan teman, atau di sebelah kanan kita bisa belajar di rumah. Kita buat agak sedikit sulit. Bermain PS dengan teman atau sahabat yang sudah 7 tahun tidak bertemu, atau kita bisa belajar nanti malam karena besok ulangan matematika, fisika, dan kimia secara bersama-samaan. Apa yang kalian pilih? Menarik ya. Nah, jadi dengan kita belajar ilmu ekonomi, kita diharapkan mampu memilih pilihan yang paling bermanfaat bagi kita untuk masa kini dan masa mendatang. Yang perlu diperhatikan adalah your future determined by your decision today. Jadi apa yang kamu pilih saat ini, keputusan yang kamu pilih saat ini itu akan mempengaruhi masa depan kalian. Berikutnya kita akan mempelajari jenis-jenis ilmu ekonomi. Jenis yang pertama adalah ilmu ekonomi makro. Apa sih yang dipelajari dalam ilmu ekonomi makro? Ilmu ekonomi makro mempelajari tentang gejala atau fenomena perekonomian secara luas, di mana ekonomi makro membahas bagaimana pengaruh kebijakan suatu ekonomi dalam suatu negara terhadap negara lain atau terhadap dunia secara umum. Gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat kebijakan ekonomi dari misalnya Amerika Serikat terhadap dunia, atau misalnya kebijakan ekonomi Cina terhadap ekonomi dunia. Misalnya ketika Amerika Serikat mengurangi suku bunga, maka akan berpengaruh terhadap kurs mata uang di seluruh negara. Itu maksud dari kebijakan ekonomi makro. Ekonomi mikro. Apa sih yang dipelajari dalam ekonomi mikro? Ekonomi mikro mempelajari tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar tertentu. Jadi di ekonomi mikro ini kita tidak bicara tentang negara, kita tidak bicara tentang dunia, bagaimana pengaruh-pengaruhnya, tetapi kita bicara tentang bagaimana perusahaan yang satu berinteraksi dengan perusahaan yang lain atau individu satu berinteraksi dengan individu yang lain. Misalnya sebagai contoh, dengan kehadiran Gojek gitu ya, ada aplikasi baru namanya Gojek, mereka mengancam perusahaan-perusahaan transportasi, misalnya adalah taruhlah Bluebird gitu ya, bagaimana omset Bluebird ini turun jauh sekali ketika munculnya Gojek. Dan di sini kita melihat bahwa perusahaan yang satu akan mempengaruhi perusahaan yang lain. Begitu juga dalam kapasitasnya secara individu, bagaimana individu yang satu mempengaruhi individu yang lain, dan ini dipelajari di ekonomi mikro. Prinsip, motif, dan tindakan ekonomi. Ini penjelasannya prinsip, lalu motif, dan menjadi sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut. Nah, penjelasannya apa sih? Yang namanya prinsip adalah suatu pengorbanan tertentu mendapatkan hasil maksimal atau dengan pengorbanan minimal mendapatkan hasil tertentu. Kita tidak bisa dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan hasil sebesar-besarnya, tidak mungkin. Tetapi pada prinsipnya kita bisa menggunakan modal tertentu untuk bisa mendapatkan hasil maksimal, atau dengan modal minimal ya kita nggak bisa mengharapkan maksimal, tetapi kita bisa mengharapkan mendapatkan hasil tertentu gitu ya. Berikutnya adalah motif. Motif diartikan sebagai penggerak dari dalam diri yang bisa berbeda-beda setiap individu dikarenakan ada pengaruh-pengaruh
Yang pertama bisa dikarenakan pengaruh lingkungan, karakter, kebutuhan, tuntutan, dan sebagainya, gitu ya. Berikutnya adalah tindakan ekonomi. Tindakan itu didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang didasari oleh motif untuk mencapai tujuan tertentu. Dari tiga hal ini saya bisa memberikan contoh. Misalnya contoh kasusnya seperti ini. Seseorang memiliki janji dengan klien sebuah tender bernilai 5 miliar. Anggaplah seseorang itu adalah kita, gitu ya. Kita memiliki prinsip yang sama. Setiap orang itu di muka bumi ini pasti sama. Mereka pengen dengan usaha tertentu mendapatkan hasil maksimal atau dengan usaha minimal mendapatkan hasil tertentu, gitu ya. Prinsipnya semua orang pasti sama. Tetapi yang membedakan di sini adalah motifnya, gitu ya. Apabila motifnya adalah hemat, gitu ya, maka yang kamu lakukan kemungkinan besar adalah kamu naik angkot dari satu tempat, turun di tempat tertentu, kamu naik angkot lagi ke tempat tertentu lagi, di tempat tertentu lalu pindah ke tempat yang lain, gitu ya, sampai ke tempat tujuan bertemu dengan klien kalian. Itu kalau motifnya adalah hemat. Kalau motifnya misalnya adalah cepat, kamu ingin berpindah dari titik A ke titik B, kamu dengan cepat, kamu tidak punya banyak waktu, tender akan hilang kalau seandainya kamu datang terlambat, gitu ya, maka kamu butuh cepat. Mungkin tindakan kamu adalah bukan naik angkot, tapi setidak-tidaknya kamu akan naik pesawat atau naik helikopter pribadi, gitu ya, supaya kamu bisa cepat sampai ke bertemu dengan klien. Atau mungkin motif yang ketiga itu misalnya kamu inginnya nyaman, gitu ya. Gua udah dapat misalnya tender 5 miliar, masa sih jalannya santai-santai. Ya saya ingin merayakan inilah. Saya ingin jalan ke tempat B dengan cara yang nyaman, gitu ya. Mungkin kamu akan menaiki mobil pribadi kamu, atau mungkin kamu akan menyewa sebuah limosin, gitu ya, untuk bisa nyampe ke sana, gitu. Dan ini artinya prinsip bisa sama, tapi motifnya setiap orang bisa berbeda-beda tergantung dari lingkungan, karakter, kebutuhan, dan tuntutan yang pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh kita, gitu ya. Hemat, cepat, nyaman memiliki tindakan yang berbeda-beda. Berikutnya adalah kalau kita bicara tentang tindakan ekonomi, gitu ya. Tindakan ekonomi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang disebut sebagai tindakan rasional, dan yang berikutnya adalah tindakan irasional. Tindakan rasional adalah tindakan ekonomi yang didasarkan oleh prinsip dan motif. Sedangkan tindakan irasional adalah tindakan ekonomi yang tidak didasarkan oleh prinsip dan motif ekonomi. Sekian pembelajaran untuk materi ilmu ekonomi. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.